Bab 1612. Berangkat ke Korea Timur. Grey Z tidak repot-repot memberitahu mereka lebih banyak, dan selain itu, dia tidak tahu kemana harus mengalihkan topik, jadi dia melambaikan tangannya dan menyuruh mereka keluar. Rian menggelengkan kepalanya sepanjang jalan dan kembali ke kantor Mita-chan. Dia menyerahkan pekerjaannya saat ini kepada orang lain, menjelaskan dengan hati-hati, karena takut akan ada kelalaian. Melihat Rian kembali, Mita-chan mendongak, sedikit kejutan melintas di wajahnya. "Apakah kamu sudah kembali?" "Ya." Rian duduk di kursi, memiringkan kepalanya ke belakang, dan bersandar di kursi, lalu memiringkan kepalanya untuk melihat Mita-chan. "Nona-chan, kakakku memintaku untuk pergi ke Korea Timur bersamamu." Dia mengerutkan bibirnya. "Kamu tidak meminta ini, kan?" "Tidak." Mita-chan mendengus, wajahnya tenggelam ketika dia mendengar nada suara Rian. "Aku juga tidak senang." Rian tidak ingin bertengkar dengannya, dia menepuk pahanya, berdiri dan berkata, "Di luar, ada banyak situasi dan bahaya yang tidak diketahui, tapi ini demi Syam." Dia berjalan ke arah Mita-chan. Sebelumnya, Mita-chan sedikit mengernyit, dengan ekspresi serius di wajah Rian membuat Mita-chan takut untuk berbicara. Dia mengangkat kepalanya, dan keduanya saling memandang, membuatnya semakin gugup. "Ikuti saya. Ketika saatnya tiba, jangan berlarian kemana-mana, saya akan melindungimu." Setelah berbicara, Rian meninggalkan dengan punggung yang anggun, berbalik dan berjalan keluar. Mita-chan masih duduk di sana, pena di tangannya telah jatuh ke lantai, dan tidak ada jawaban. "Saudari Chan." Rekannya berteriak 2 kali, dan Mita-chan kembali sadar. "Ah, apa yang kamu katakan? Kamu telah menjelaskannya dengan jelas, itu saja, itu saja." Jantung berdetak sangat cepat, seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Hanya satu kalimat, seperti ini. Tapi mata Rian barusan. Mita-chan merasa kepalanya kacau, dan dia biasanya menindas Rian. Dia mengandalkan darah Syam di belakangnya untuk mendukung Grey Z. Dia tidak bermoral, tetapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa Rian telah melawannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggertak Rian lagi? Keesokan harinya, Rian dan yang lainnya pergi ke Korea Timur terlebih dahulu, dan detail spesifik kerjasama masih perlu dibicarakan dengan klan Lee dari Korea Timur. Sedangkan untuk Grey Z, akan memakan waktu beberapa hari untuk menunggu pergerakan Korea Timur. Di pesawat, Rian bersandar di sana, tidur dengan mata tertutup. Mita-chan selalu memegang buku catatannya dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari Lee dan mempersiapkan kerjasama. Dia tahu bahwa datang ke Korea Timur kali ini pasti tidak akan berjalan dengan lancar, tetapi Grey Z dan darah Syam benar-benar memiliki kepercayaan yang cukup padanya. Dia tidak akan mengecewakan mereka, mengecewakan rekan-rekan Syam. Pesawat tiba di Handu, kota terbesar di Korea Timur. Begitu kelompok itu meninggalkan Bandara Internasional Handu, telepon Mita-chan berdering, dan dia mengerutkan kening. "Apa? Tidak ada waktu. Bukankah kamu yang mengatur? Kamu bilang kamu tidak ada waktu luang." Mita-chan segera bangun dengan amarah yang galak, tapi mencoba menahannya. Begitu, dia menutup telepon menatap Rian. "Orang yang diatur Lee untuk menjemput kita tidak bisa datang, mengatakan bahwa dia tidak ada waktu luang." Rian sedikit mengernyit. Hal semacam ini bisa dikatakan sebagai etiket dasar, apalagi jika itu adalah kesempatan yang baik. Tetapi tidak datang menjemput, begitu saja mengatakan tidak ada waktu. Mereka tidak ada waktu, sekelompok orang-orang ini. Dia melirik Mita-chan dan yang lainnya. Mereka semua baru pertama kali di kota ini. Mereka tidak terbiasa dengan tempat dan bahasa, dan bahkan jika ada penerjemah, mereka pasti akan sedikit tidak nyaman. "Tidak apa-apa, kita bisa sendiri." Rian berkata santai. "Aku kenal daerah di sini." Nada suaranya yang tenang membuat Mita-chan langsung tenang. Rian dengan terampil menyetop taksi dan melaporkan nama hotel, seolah-olah dia sudah lama tinggal di sini, yang membuat Mita-chan sedikit terkejut. Apa yang dialami pria ini?
Kenapa kelihatannya berbeda dari biasanya? Bab 1613. Malam menakutkan. Biasanya, Rian sangat riang, tidak merespon saat dimarahi. Sebaliknya, ia menelan kata-katanya. Sekarang, ia meminta pada dirinya untuk tidak marah, terlihat seperti seorang kakak laki-laki. Tetapi semakin banyak kontak, semakin Mita-chan merasa bahwa Rian sebenarnya orang yang tahu banyak hal. Itu bisa memperbaiki komputer, atau langsung mengedit program di tempat untuk membantunya meningkatkan efisiensi kerjanya, dan bahkan, dia menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang bisa menandinginya. Sekarang di Korea Timur, yang belum mengenal tempat ini selama hidupnya, tapi seolah Rian telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun, dan dia terlalu akrab dengan lingkungan di sini. Hotelnya sudah beres. Gradenya memang tidak tinggi, tapi di kota besar seperti Handu, hotel level ini dianggap sangat bagus. Rian baru berkata, dia tidak akan memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk ketika pergi keluar, terutama, uang Grey Z lah yang dihabiskan. Staf yang mendampingi semuanya telah pergi untuk beristirahat. Perjalanan cukup melelahkan dan perlu menyesuaikan tubuh mereka. Mereka akan pergi ke grup Li besok untuk membicarakan lebih banyak detail spesifik dari kerja sama tersebut. Mita-chan tetap di kamarnya, duduk di meja, masih memilah informasi di komputer. Dia ingin memastikan bahwa semuanya terkendali, dan dia siap menghadapi apa yang akan terjadi dan apa yang mungkin terjadi. Kesempatan ini jarang terjadi, dia tidak ingin melewatkannya. Dia tidak ingin mengecewakan harapan nyata Grey Z dan Darah Syam. Larut malam. Mita-chan tidak pernah merasa waktu berlalu begitu cepat. Bang! Tiba-tiba, di jendela, tidak tahu siapa yang melempar batu, dan dengan sekejap, Mita-chan terkejut. Bukankah ini lantai 6? Dia segera menutup komputer dan berjalan ke jendela. Setelah ragu-ragu sejenak, dia diam-diam melihat keluar dari satu sisi. Sekilas saja, seluruh tubuh Mita-chan langsung ketakutan. Di lantai bawah, seorang pria dengan pulover hitam sedang melihat ke atas dan menatap dirinya sendiri. Pakaian besar membungkus seluruh tubuhnya, dan di bawah topinya, hanya sepasang mata yang bisa dilihat. Di bawah cahaya, itu tampak menakutkan, seperti serigala yang ganas. Seolah-olah dia tahu bahwa Mita-chan sedang menatapnya. Pria itu membuka mulutnya dan tertawa. Ekspresi wajahnya aneh dan mengerikan. Tiba-tiba, Mita-chan berbalik dan bersandar ke dinding, jantungnya berdebar kencang. Apakah ini gila? Sungguh menakutkan keluar di malam hari. Dia menepuk dadanya, masih sedikit gugup dan takut. Setelah menunggu selama 2 menit penuh, Mita-chan menjadi tenang, menoleh dengan hati-hati, dan melihat ke bawah jendela lagi. Lantai bawah kosong dan tidak ada yang terlihat. Ini hanya gelandangan yang lewat. Dia menghibur dirinya sendiri, duduk kembali di meja lagi, dan menyalakan komputer. Ring ling ling. Tapi sebelum mengetik sepatah kata pun, telepon di ruangan itu tiba-tiba berdering. Mita-chan ketakutan. Dia sedikit marah, dan dia menjawab telepon tanpa berbicara, tetapi tawa aneh datang dari ujung sana. Sendirian, kesepian. Aku akan datang menemanimu segera. Dia menutup telepon setelah berbicara, dan tidak memberi Mita-chan kesempatan untuk berbicara sama sekali. Wajah Mita-chan tiba-tiba agak pucat. Meski dia adalah orang yang sangat kuat, jika diganggu satu demi satu, akan cemas. Dia sedikit bingung di negara asing ini. Lagi pula dirinya perempuan. Dia bisa berdiri di depan Darah Syam tanpa takut pada orang jahat. Tetapi di tengah malam di negara asing ini, Mita-chan benar-benar ketakutan. Ketika dia pertama kali melihat sepasang mata yang menakutkan dan kemudian menerima panggilan yang sangat mengancam. Tidak ada darah di wajahnya, dan dia tidak terlalu peduli, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rian. Bip, telepon berdering beberapa kali dan tidak ada yang menjawabnya, dan Mita-chan semakin panik. Jawab teleponnya. Rian,
Jawab teleponnya. Jawab teleponnya please. Dia benar-benar ketakutan. Apa Rian juga mendapat masalah, sehingga dia tidak menjawab teleponnya? Bum bum bum.